Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali. Nah, untuk kesempatan ini kita akan membahas mengenai model dari regresi linear sederhana. Ada beberapa fitur yang ditambahkan ya, diantaranya fitur untuk gambar, nah yang melengkapi analisis datanya. Nah, kita langsung saja. Pertama mengimpor semua library ya, import pandas SPD, kemudian import Seaborn, import matplotlib.pyplot SPLT. Kemudian kita juga mengimpor warning.filter warning ignore warning. Oke. Selanjutnya kita load datasetnya. Jadi dataset yang akan digunakan itu adalah dataset salary data ya. Jadi pd.csv, kemudian kita simpan pada variabel df, panggil. Oke. Nah, ini datanya ya, data frame-nya. Ya, jadi datasetnya sudah muncul seperti ini. Nah, kemudian kita mau melakukan beberapa analisis dari datanya ya, yang sudah dieksplorasi. Kita lihat dulu. DF ya, DF, kemudian kita mau mengambil dari dataset ini 10 sampel untuk kita buatkan grafiknya untuk menganalisis bagaimana pengaruh ya dalam bentuk grafik antara fitur bebas dengan fitur terikatnya. Sama dengan df.sampel 10 sampel ya, kita ambil df.sampel. Nah, ini 10 sampel ini yang akan kita buatkan grafiknya. Nah, grafik yang diperlukan ya, SNS line plot. Di sini kita plot X-nya sebagai ini ya, fitur bebasnya misalkan H, kemudian Y. Y-nya adalah fitur terikatnya. Kemudian datanya itu adalah df.sampel. Oke. SNS tidak terdefinisi. Import Seaborn as SNS. Oke. Nah, ini di sini bisa kita lihat bagaimana pengaruh fluktuasi umur ya terhadap gaji ya atau pendapatan seorang.
Kalau dari yang terendah, kemudian ada titik tersendiri dia akan naik, nanti usia sekitar 29-an ya. Nah, kemudian naik, selanjutnya setelah itu dia akan menurun berdasarkan 10 data ini. Nah, kemudian kita buat lagi untuk, kita copy saja ya. Di sini plt.show plt.show lebih rapi sedikit. Oke, kita copy, kemudian kita buat lagi variabel yang lain. Variabel yang lain misalkan jenis kelamin ya. Jenis kelamin, bagaimana pengaruhnya terhadap salary. Ternyata jenis kelamin laki-laki itu dibandingkan perempuan memang lebih tinggi ya. Nah, kemudian ya kita bisa melakukan eksplorasi yang lain. Misalkan untuk pengalaman. Nah, ini pengalaman. Berapa tahun pengalaman seorang? Nah, itu bisa dilihat bagaimana pengaruhnya. Ternyata pengalaman itu sangat menentukan jumlah tingginya gaji seseorang. Jadi semakin banyak pengalamannya, maka semakin tinggi gajinya. Ya, berdasarkan pengalaman. Ini kalau 4 tahun, 8 tahun, 10 tahun lebih, itu gajinya sekian, lebih tinggi. Oke. Kemudian tadi pengalaman, kemudian gender tadi. Oke, bisa dilakukan untuk fitur-fitur berikutnya. Nah, kemudian kita mau mencari bagaimana korelasi antara fitur-fitur bebasnya dengan fitur terikatnya. Apakah korelasinya itu bernilai tinggi ataukah bernilai rendah? Nah, kita panggil df-nya keseluruhan ya. Tadi cuma ada 10 data, sekarang kita kembalikan karena kita mau menganalisis datanya keseluruhan. Tadi kalau misalkan kita mau menggambar grafik, kalau terlalu banyak sampel kita ambil, itu bertumpuk ya, overlapping. Nah, sehingga kita ambil beberapa sampel saja untuk mewakili grafik kita. Nah, sekarang kita kembalikan sampelnya. Nah, untuk melihat korelasi antara fitur yang satu dengan yang lainnya itu berarti kita harus melakukan perubahan. Di sini ada beberapa fitur gender, education level dengan job title ini masih dalam bentuk string. Nah, untuk mengubahnya berarti kita butuh skillen from skillen dot preprocessing import label encoder. Label encoder. Oke, sebagai functionnya. Nah, kemudian apa yang mau diubah tadi adalah kolom gender ya. Kolom gender df, kemudian nama kolomnya adalah gender, kemudian le dot fit transform, kemudian df gender. Oke. Nah, tidak hanya gender tapi education level juga. Nah, berarti education level df education level
LE.fit transform. Oke. Kemudian lagi ya, job title juga, job title HDF LE.fit transform. Di sini DF ya, DF. Oke. Job title ada masalah. LE.fit transform DF job title. Oke. Nah, sekarang kita belum membuat korelasinya ya. Kita sudah mengubah, kita panggil DF-nya. Nah, semua fitur-fitur ini sudah dalam bentuk numerik. Nah, sekarang kita mau membuat korelasi, melihat bagaimana korelasi antara fitur-fitur ini ya. Nah, ini dia korelasinya. Jadi 1, 1, 1, 1, 1. Nah, jadi secara matriks kalau misalkan H terhadap H itu 1 ya. Nah, itu kan hubungan antara fitur yang sama ya, tentu saja 1 ya. Nah, kemudian antara gender dengan gender 1 dan lainnya. Nah, nanti kita bisa lihat untuk lebih jelasnya ya bagaimana korelasi data kita gambar dalam bentuk seaborn. Jadi sns.fitmap, kemudian tadi df.core, kemudian unnote, true, cmap, kulwam. Oke. Kemudian kita bisa memberikan judul ya, plt.title correlation matrix fitmap, kemudian plt.show. Oke. Nah, di sini akan lebih jelas bagaimana korelasinya. Nah, untuk korelasi yang tinggi ini termasuk ya 0,53, 0,94 antara ini age dengan education level. Untuk education level enggak ini. Salary dengan umur ya, itu tinggi. Kemudian salary dengan pengalaman 0,81. Kemudian 0,94 ya salary, mana ya yang salary-nya, apakah ada pengaruh salary terhadap pengalaman? Ternyata berpengaruh ya, 0,81. Kemudian juga salary dengan pengalaman, terus ya pengalaman yang kemudian usia berpengaruh ya, ini usia terhadap pengalaman. Jadi kalau makin tinggi usia seseorang maka pengalamannya juga makin bagus. Nah, ini beberapa korelasi data.
kita bisa melihat ya bagaimana korelasi antara fitur-fiturnya. Jadi untuk mengembangkan analisis kita, fitur yang mana yang berpengaruh, nah ini bisa membantu untuk melakukan analisis tersebut. Nah sekarang kita melakukan pengecekan value untuk membangun model. Nah tentu saja datanya ini harus dibersihkan terlebih dahulu dengan mengecek value-nya. df.isNot. Kemudian sum bracket. Ada beberapa data ya yang membutuhkan masih kotor ya, masih ada missing value di antaranya age, kemudian years of experience, kemudian salary. Nah, yang harus dilakukan adalah ya tentu saja membersihkannya. df.drop. Nah, jadi kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kembali, kemudian kita cek ya, kita cek apakah betul sudah bersih sum. Oke. Dan ternyata sudah bersih ya. Di sini bisa dilihat bahwa data frame kita tadi itu sudah bersih karena tidak ada lagi di sini nolnya. Sudah dihapus baris-baris yang missing value tersebut. Jadi sudah bersih. Nah, sekarang kita mau mendefinisikan fitur-fiturnya. Ya, fitur X sebagai df drop. Nah, drop di sini tadi yang fitur terikatnya adalah salary. Nah, berarti salary kemudian exist sama dengan 1 ya, kemudian yai df salary. Oke. Nah, sekarang kita lakukan splitting data ya terlebih dahulu. Di sini harusnya splitting data baru scaling. Jadi sebelum ini dilakukan dulu splitting data. Oke, splitting data berarti kita butuh from skillen.model selection import train test split. Kemudian di sini kita definisikan variabel xtrain, xtest, train, test itu adalah train test split x, test size ya. Nah, kita enter test size, misalkan kita ambil 0,2 ya atau 20%. Kemudian random set 0. Oke. Nah, sekarang kita sudah melakukan splitting data. Nah, berikutnya adalah scaling data. Nah, berarti xtrain itu adalah scaling data. Kita masih butuh bantuan skillen. From skillen.preprocessing import. Di sini misalkan kita menggunakan standar scalar. Ya. Nah, standar scalar. Kemudian functionnya
standar. Oke. Kemudian xtrain sama dengan xfit transform xtrain. Kemudian xtest ss.transform xtest. Oke. Nah, sekarang kita sudah membuat ininya ya, scaling datanya. Berikutnya kita lakukan pemodelan regresi sederhananya. Ya. Nah, butuh bantuan skillan lagi, from skillan dot linear model linear ya. Model linear import linear regression ya, linear regression. Linear model terbalik, linear model. Oke. Nah, sekarang kita buat ininya ya, modelnya sudah dibuat. Nah, sekarang dilakukan training data ya, atau fitting data ya. Sama training data berarti kita ambil modelnya LR, kemudian fit xtrain, train. Oke. Berikutnya kita lakukan testing data atau prediksi ya. Di sini berarti lr.predict ya, predict. Di sini xtest. Nah, kita simpan pada EIPRED. Bisa dia EIPRED aja. Nah, karena datanya berbentuk array. Oke. Sekarang EIPRED-nya sudah. Nah, kita mau membuat ini ya, visualisasi data hasil prediksi pada data testing ya, data testing, visualisasi datanya. Kita tulis saja data test ya, data test. Nah, data test tadi ini tadinya kan sudah ada EITest ya, EITest. Nah, berarti di situ kita EITest setelah kita split itu di sini nanti setelah dimasukkan ke dalam model maka dia menjadi array. Tadinya dia dalam bentuk data frame kemudian menjadi array. Nah, berarti kita harus mengubahnya menjadi data frame. Sekarang kita membuat dictionary nanti untuk menampilkan tabelnya. Baru dari tabel itu kita buat grafik untuk visualisasi datanya. Nah, berarti di sini berarti di sini aktual ya, aktual mau dibandingkan antara aktual dengan prediksinya. Aktual, kemudian aktualnya itu adalah EIPRED ya.
test. Kemudian apalagi prediksi itu adalah yay pred. Kemudian residual ini merupakan selisih ya, selisih berarti yay test dikurang yay pred. Kemudian ini adalah testing ya, berarti testing. Oke. Nah, kemudian ini dalam bentuk data frame, kita hanya mengambil 10 data ya. Di sini data test sampel ya, dalam bentuk df, variabel df sama dengan, berarti ini data test, kemudian dot sampel kita ambil 10. Nah, kemudian kita panggil. Nah, ini dia. Oke. Jadi sudah bisa terlihat bagaimana tabel membandingkan antara aktual dengan prediksinya. Kalau aktualnya 155.000, ternyata kalau prediksinya 141. Nah, ini tentu saja ada selisih. Nah, ini residual atau perbedaannya. Nah, selanjutnya kita buat ininya ya, grafiknya. Jadi SNS Sibon tadi line plot. Nah, sekarang kita buat grafiknya ya. Nah, ini mengambil dari ini. Dot plot, kemudian di sini kain bar, kemudian fixed size, kita ambil 10,9, jadi kurang grafiknya. plt.show. Nah, ini dia. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana perbandingan antara aktual dengan prediksi ya. Kemudian residunya, ini residunya. Kalau residunya negatif berarti ini ya, residu yang negatif, yang positif. Nah, demikian juga kita buatkan untuk prediksi data training. Jadi data training yang tadi kita sudah train, kita copy saja ini. Nah, ini yang jadi data inputnya ya. Jadi data train, di sini kita ubah train, ini train. Nah, berarti kita harus melatih nih train train. Kemudian di sini kita ubah juga train. Di sini juga train di sini. Oke. Nah, karena perbedaan ya, jadi kita perlu membuat lagi trainingnya dengan memasukkan
training datanya ya. Kita buat modelnya dulu. Tadi kan yang kita prediksi itu adalah X-testnya. Nah, sekarang kita mau prediksi ini LR predict ya, predict X train. Nah, train, kemudian di pred train itu sorry, oke. Nah, sekarang kita buat ini grafiknya. Grafiknya ini salah copy. Ini grafiknya yang mau diambil nih. Nah, ini kita ganti ya, train, kemudian train sample ya, data train sample there. Nah, sekarang kita bisa lihat perbandingannya. Untuk training ini rata-rata lebih bagus lah dibandingkan ini, karena kan mengambil datanya juga itu dari data yang sudah dilatihkan, terus kita coba prediksi menggunakan model. Nah, selanjutnya kita mau melihat bagaimana visualisasi performa model regresi linear berganda. Kalau tadi ini kita melihat hanya per sampelnya, per 10 sampel, bagaimana perbandingan antara aktual dengan prediksinya. Nah, sekarang kita mau melihat secara keseluruhannya bagaimana regresi linearnya ya. Ya, kita buat kodenya. Jadi plt.figure kita ambil 10,6, kemudian SNS rect plot X sama dengan y test, kemudian y sama dengan y pred ya, kemudian marker sama dengan ini, kemudian line KWS sama dengan red KWS di sini color color sama dengan red. Ada error. Oh, ini ya. Oke. Oh, masih salah. Oke, lanjut kita buat X label berarti apa itu tadi, nama-nama data frame-nya ya, mana salary ya, salary
X yang aktual, salary aktual, kemudian plt dot yai label salary prediksi ya. Kemudian plt dot title salary, kemudian plt dot show. Ternyata masih ada error. Lalu after must be an iterable not integer. Integer x test ya prep plt dot figure. Ini tidak figure fixed size plt dot figure fixed size ya. Oke. Nah, di sini sudah tampil ya guys, grafik dari performa model regresi linear sederhana. Nah, di sini bisa dilihat bahwa data prediksinya ya, ini ya data prediksinya. Kemudian ini adalah batas untuk data dari tesnya. Jadi data prediksi ini nanti akan mendekati garis yang ini ya, yang garis lurus ini yang menunjukkan bahwa garis lurus ini merupakan acuan untuk data prediksinya ya. Ini diprediksi sekian, apakah tesnya sama ataukah tidak. Nah, jadi di sini semakin dekat dia ke garis ini, mendekat dia ke garis ini, berarti semakin dekat nilai antara prediksi dengan aktualnya. Nah, kemudian pengukuran performa model ya, performa model. Jadi untuk LR score ya, score X train Y train. Kemudian untuk testing X test Y test ya. Nah, ini wow, di sini nilai testingnya lebih besar ya daripada nilai training. Masih perlu dilakukan tuning hyperparameter, tuning parameternya agar dia tidak overfitting. Oke. Demikian untuk regresi linear. Kita sudah bahas ya bagaimana memplot grafiknya, kemudian apakah itu grafik pada eksplorasi data analisisnya maupun pada data outputnya. Nah, jadi bisa dilihat ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.